Rumah Atsiri edisi pertama, kebun dan sekitarnya. Rumah Atsiri bermula dari sebuah pabrik tua peninggalan Bulgaria yang terbengkalai di desa Plumbon, di mana pabrik peninggalan Bulgaria sebagai tempat penyulingan yang disebut pabrik serai. Adapun nama Atsiri sendiri diambil dari perpaduan keahlian yang berasal dari orang Bulgaria dalam mengolah minyak esensial dan bahan penanaman minyak Atsiri seperti serai di lokasi desa Plumbon, Indonesia. Rumah Atsiri yang berada di desa Plumbon, tepatnya di Solo, Jawa Tengah, Indonesia. Rumah Atsiri dibangun di tahun 2015 oleh masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk menghidupkan kembali pabrik yang telah terbengkalai, di mana Rumah Atsiri sekarang menjadi kompleks edu rekreasi yang juga mencakup fasilitas MICE, penelitian dan pengembangan, dan pasar minyak esensial. Untuk berkunjung ke tempat ini, pengunjung mesti mendaftarkan diri secara online terlebih dahulu melalui Instagram @rumah@siri dengan biaya untuk dideposit Rp50.000 atau setara kurang lebih $3.46 USD atau $4.88 AUD per orang ke pengelola Rumah Atsiri. Catatan, harga dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan pengelola Rumah Atsiri, dan kurs juga dapat berubah sewaktu-waktu. Dan kemudian pengunjung mendapatkan kartu sebagai voucher yang dapat digunakan untuk membayar tiket masuk ke Rumah Atsiri. Apabila saldo di kartu telah habis, pengunjung dapat menggunakan uang tunai atau kartu debit untuk membayar kelebihan biaya yang dikenakan untuk masuk ke tempat seperti kebun, museum, dan laboratorium. Untuk memasuki tempat berkunjung satu tempat ke tempat kunjungan lain yang ada di Rumah Atsiri dan sekitarnya, ada sedikit biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung yang mana akan saya infokan selanjutnya. Setelah tiba di pekarangan lobi Rumah Atsiri, saya melihat tanda arah Rumah Atsiri dan kemudian berjalan menuju ke arah lobi, di mana saya dipersilakan untuk mengecek suhu tubuh terlebih dahulu di masa pandemi sebelum melanjutkan masuk ke ruangan berikutnya. Perkarangan Rumah Atsiri. Sedang berjalan ke arah lobi. Dalam perjalanan ke arah lobi Rumah Atsiri, terlihat dari luar botol-botol yang tersusun rapi di rak dalam lobi. Dan sambil saya terus berjalan, terlihat juga baju yang dipajang yang menandakan adanya sebuah toko baju di dalam ruangan di Rumah Atsiri. Juga terlihat beberapa pengunjung yang berada tepat di depan lobi. Mengecek suhu tubuh. Suhu Anda normal. Staf Atsiri menjelaskan.
Setelah staf rumah Atsiri memberikan penjelasan singkat, kemudian saya melanjutkan berjalan di sekeliling lobi, di mana terlihat mesin penggilingan serai. Juga terlihat papan informasi tentang historiografi pabrik Citronella di tahun 1963. Mesin penggilingan serai. Setelah melewati mesin penggilingan serai, terlihat tanda pengingat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Serta berbagai macam contoh botol, mesin pemanas minyak esensial, spesial takaran sendok untuk penyulingan, botol unik untuk laboratori yang dapat digunakan untuk menaruh penyulingan essential oil. Selain itu, ada pun takaran essential oil yang berwarna, di mana semua spesimen peralatan untuk pembuatan essential oil yang ada di lobi ini tidak diperbolehkan untuk disentuh oleh pengunjung. Bahan pewarna minyak esensial. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dan terlihatlah beberapa pengunjung yang ada di sekitar lobi, di mana meja informasi juga tersedia di sekitar lantai lobi. Pada hari ini, terlihat hanya seorang staf yang berada di meja kerja di rumah Atsiri. Pada sisi lain, dalam perjalanan, terlihat toko yang menjual baju dan souvenir lainnya. Dan saya melewati depan toko untuk melanjutkan berjalan ke lantai bawah dengan menuruni tangga yang tersedia, di mana terlihat beberapa pengunjung dan staf yang berada di sekitar perjalanan. Sesampainya saya di lantai bawah, saya melihat tanda petunjuk rumah Atsiri Workshop Class, yang mana untuk mengikuti workshop, pengunjung perlu mendaftarkan diri ke staf yang berada di meja kerja rumah Atsiri Workshop Class. Adapun biaya yang perlu dikeluarkan untuk mengikuti workshop ini oleh pengunjung yaitu Rp125.000 atau setara kurang lebih $8.61 USD atau $12.29 AUD per orang untuk 1 jam workshop. Selanjutnya, sambil saya terus berjalan, mesin penggiling serai sebagai pajangan terlihat dan special class spot painting sebagai workshop juga tersedia di lantai ini. Suasana pagi hari ini di rumah Atsiri yaitu hujan, di mana sekeliling perjalanan di sekitar rumah Atsiri sedikit basah. Sambil saya melanjutkan perjalanan, terlihat tanda petunjuk fasilitas yang tersedia seperti lobby, museum, the gardens, workshops, shops, restoran, the glamping, hotel, ballroom, meeting, dan chapel. Saya masih berjalan di sekitar rumah Atsiri menuju ke resto dan kemudian ke toko aromatik seperti yang terlihat pada denah side plan rumah Atsiri yang tersedia. Side plan rumah Atsiri. Berdasarkan denah site plan rumah Atsiri yang tersedia, saya telah berada di sekitar kafe dan resto, dan sambil saya terus berjalan, sampailah saya di bagian halaman resto di rumah Atsiri. Terlihat hanya seorang pengunjung yang sedang memasuki resto, di mana resto telah beroperasi dan suasana sekitar di resto hari ini masih sepi. Resto ini juga dapat berfungsi sebagai kafe yang bermanfaat bagi pengunjung yang ingin bersantai bersama keluarga atau teman. Sambil saya terus berjalan, terlihat halaman rumah Atsiri yang ditanami bunga dan pepohonan sehingga membuat halaman sekitar rumah Atsiri semakin rindang dan hijau dan menciptakan udara yang sejuk walaupun cuaca dalam keadaan hujan pada hari ini. Dalam perjalanan terlihat juga meja dan kursi resto yang tersusun rapi, tetapi suasana sekitar resto rumah Atsiri yang masih sepi pada pagi hari ini. Saya masih sedang berjalan.
Setelah melewati resto melalui tepi pekarangan rumah Atsiri, masih terlihat beberapa pengunjung di sekitar rumah Atsiri. Dan beberapa saat kemudian, di depan perjalanan terlihat tempat ballroom yang masih bagian dari resto di rumah Atsiri. Di mana dari ballroom ini terlihat tempat penginapan yang bernama glamping. Glamping sebagai hotel, tempat penginapan di rumah Atsiri yang berbentuk seperti tenda. Adapun biaya yang dikenakan untuk menginap sekitar Rp2.700.000 atau setara kurang lebih $188 USD atau $263.59 AUD per malam untuk 2 orang. Harga ini termasuk beberapa aktivitas dan juga makan siang serta makan malam bagi pengunjung yang menginap di glamping rumah Atsiri. Catatan, harga dapat berubah-ubah sesuai dengan ketentuan manajemen rumah Atsiri dan kurs juga dapat berubah sewaktu-waktu. Dan untuk standar waktu check-in dan check-out di rumah Atsiri Glamping yaitu mulai dari pukul 14.00 sampai 21.00 dan waktu check-out paling terakhir yaitu pukul 12.00. Standar jam check-in dan check-out di rumah Atsiri Glamping mengikuti standar waktu check-in dan check-out hotel. Walaupun biaya yang dikeluarkan sedikit merogoh kocek para pengunjung yang ingin menginap di rumah Atsiri Glamping, pengunjung mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan di rumah Atsiri. Setelah melihat glamping rumah Atsiri, saya kemudian kembali melewati resto dan melanjutkan perjalanan dari resto menuju ke lantai atas untuk melihat toko aromatik dan toko souvenir. Dalam perjalanan, saya melihat ruangan meeting yang tersedia dan dapat digunakan oleh pengunjung. Saya melihat sekeliling di lantai ini sejenak, di mana suasana di lantai ini masih tidak terlihat pengunjung. Kemudian saya melanjutkan menaiki tangga. Sesampainya saya di lantai atas, terlihat beberapa pengunjung yang sedang berada di lobi, yang mana untuk melihat toko aromatik dan toko souvenir, saya sebagai pengunjung akan melintasi lobi rumah Atsiri. Sedang berjalan dan memasuki ruangan lobi. Selanjutnya, saya memasuki ruangan lobi dan masih meneruskan berjalan melewati meja informasi rumah Atsiri untuk menuju ke arah toko aromatik dan toko souvenir yang berada di lantai ini. Sambil saya terus berjalan, saya melihat suasana sekitar lobi rumah Atsiri sudah ramai pengunjung yang datang pada siang hari ini, walaupun cuaca di luar rumah Atsiri masih terlihat hujan. Sesampainya di toko aromatik pada siang hari ini, terlihat beberapa pengunjung yang sedang berada di dalam toko aromatik dan beberapa saat kemudian toko ditutup oleh staf rumah Atsiri sejenak untuk beristirahat makan siang. Setelah toko aromatik buka kembali, staf rumah Atsiri mempersilahkan pengunjung untuk masuk toko dan melanjutkan kegiatan pengunjung. Oke rekan-rekan, boleh dilanjutkan kegiatannya ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali ya, sama-sama. Dadah. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama. Setelah saya berada di dalam ruangan toko aromatik rumah Atsiri, terlihat banyak produk dari rumah Atsiri yang dapat dibeli oleh pengunjung sebagai oleh-oleh seperti produk perawatan tubuh dalam satu set yang mudah dibawa bepergian, di mana produk ini bernama Travel Set Rayu Rumah Atsiri, Travel Set Buai Rumah Atsiri, dan Travel Set 1963 Rumah Atsiri yang dikenakan harga sebesar Rp345.000 atau setara kurang lebih $24.01 USD atau $33.58 AUD. Catatan, semua harga yang tertera dalam perjalanan di toko aromatik rumah Atsiri dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan pengelola dan manajemen rumah Atsiri, dan kurs juga dapat berubah sewaktu-waktu. Juga tersedia produk diffuser package kit rumah Atsiri yang dibanderol mulai berkisar harga Rp450.000 atau setara kurang lebih
$31.31 USD atau $43.74 Australian dollars sampai dengan Rp575.000 atau setara kurang lebih $40.05 USD atau $55.89 Australian dollar. Di mana paket ini termasuk satu nampan kayu untuk 125 ml minyak esensial dan atau remote control untuk kapasitas minyak yang digunakan sebanyak 600 ml. Selain diffuser package kit, produk lain yang tersedia di toko aromatik Rumah Atsiri yaitu immunity package, pensil bibit, hand sanitizer essential oil, sabun batangan buatan tangan, dan berbagai aroma minyak esensial seperti sweet basil essential oil, sweet orange essential oil, tea tree essential oil, lemon essential oil, lemon eucalyptus essential oil, dan masih banyak lagi aroma minyak essential oil yang dapat dipilih dan dibeli oleh pengunjung. Minyak esensial yang digunakan untuk memerangi virus dan memurnikan udara dengan sifat antivirusnya. Dan minyak esensial juga beraroma kuat yang dapat membantu dan melindungi sistem pernapasan, mengobati infeksi, dan mengurangi demam. Catatan: manfaat kegunaan minyak esensial yang saya sebutkan bersifat umum dan hasil dari kegunaan minyak esensial dapat berbeda-beda dari satu pembeli dengan pembeli lainnya. Selain minyak esensial, sampo, body lotion, dan sabun batangan yang terbuat dari bahan alami dengan aroma yang berbeda ragam juga tersedia di toko aromatik Rumah Atsiri. Setelah saya selesai melihat-lihat produk yang tersedia di toko aromatik Rumah Atsiri, kemudian saya berjalan menuju ke toko souvenir, di mana dalam perjalanan ke toko souvenir terlihat semakin banyak pengunjung yang berkunjung ke Rumah Atsiri pada siang hari ini. Adapun informasi di toko souvenir bagi pengunjung yang ingin berbelanja yaitu waktu terakhir tutup pesanan pada pukul 16.30 PM WIB. Saya berhenti sejenak untuk melihat suasana sekitar toko souvenir Rumah Atsiri, di mana terlihat beberapa staf yang sedang bertugas di toko souvenir dan juga terlihat beberapa pengunjung yang sedang berkunjung ke toko aromatik Rumah Atsiri. Sesaat kemudian, saya telah berada di dalam toko souvenir Rumah Atsiri, di mana saya berjalan sekeliling toko untuk melihat produk-produk yang tersedia bagi pengunjung untuk dibeli sebagai oleh-oleh. Toko souvenir Rumah Atsiri menjual produk-produk seperti tas kain, beraneka pilihan model anting-anting buatan tangan, dompet kain, dan topi. Sambil saya terus berjalan di dalam toko souvenir Rumah Atsiri, beraneka ragam benih bibit instan dan pot tanaman juga tersedia untuk pengunjung yang ingin membeli tanaman baik sebagai oleh-oleh dan atau sebagai penghias ruangan di rumah. Selain pot tanaman, tersedia juga media tanaman organik kompos sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman dan siap pakai untuk semua jenis tanaman. Lebih jauh lagi, toko tanaman Rumah Atsiri tidak hanya menyediakan produk tanaman, tetapi juga tersedia produk untuk dikonsumsi secara langsung seperti tisane es herbal tea dengan berbagai aroma minyak esensial dari tanaman. Snack and chips seperti keripik pegagan yang terbuat dari gotu kola, tanaman tropikal Asia, teh serbuk seperti green tea dan black tea, dan madu yang terbuat dari beraneka aroma tanaman yang telah dikelola. Harga dari tisane sebagai herbal teh aroma minyak tanaman dibanderol mulai harga Rp30.000 atau setara kurang lebih $2.09 USD atau $2.90 AUD. Sedangkan keripik dibanderol dari harga Rp18.150 atau setara kurang lebih $1.26 USD atau $1.76 Australian dollar, dan teh serbuk dan madu dibanderol mulai harga Rp40.000 atau setara kurang lebih $2.78 USD atau $3.87 AUD. Catatan: harga dapat berubah sesuai dengan ketentuan manajemen Rumah Atsiri dan kurs juga dapat berubah sewaktu-waktu. Pada sisi lain toko,
Juga tersedia baju kaos yang dapat dibeli oleh pengunjung sebagai oleh-oleh dari rumah Atsiri. Selanjutnya, saya telah berada di perkarangan kebun rumah Atsiri dan terlihat beberapa pengunjung. Di kebun rumah Atsiri, pengunjung dapat melakukan aktivitas seperti melihat dan menambah pengetahuan tentang tanaman-tanaman yang beraromatik sebagai bahan tanaman pembuatan minyak esensial, melihat rumah kaca dan tempat penyulingan minyak esensial. Saya kemudian melanjutkan berjalan menuju ke pintu masuk kebun rumah Atsiri. Untuk masuk ke kebun rumah Atsiri, ada sedikit biaya yang perlu dikeluarkan oleh pengunjung sebagai tiket masuk, yaitu sebesar Rp25.000 atau setara kurang lebih $1.74 USD atau $2.42 AUD per orang. Dan tiket masuk untuk anak-anak di bawah 5 tahun tidak dikenakan biaya alias gratis. Catatan, harga dapat berubah sesuai ketentuan pengelola manajemen rumah Atsiri dan kurs juga dapat berubah sewaktu-waktu. Setelah saya memasuki kebun rumah Atsiri, saya sebagai pengunjung akan melihat secara dekat alat-alat yang diperlukan dalam penyulingan minyak esensial, seperti timbangan, tabung gas, tabung dan pipa penyulingan, tanaman serai, dan informasi tentang jenis penyulingan, serta infografis demo penyulingan juga tersedia di lokasi penyulingan di kebun rumah Atsiri. Timbangan, tabung gas, tabung dan pipa penyulingan, tanaman serai. Sambil saya terus berjalan sekeliling ruangan, terlihatlah jenis penyulingan, yaitu suling kukus, suling rebus, dan suling uap. Jenis penyulingan. Lebih jauh lagi, terlihat infografis demo penyulingan. Infografis demo penyulingan. Kemudian, informasi tempat produksi minyak penyulingan dapat juga terlihat. Setelah melihat tempat produksi minyak penyulingan, saya berjalan dan melihat secara dekat tabung dan pipa penyulingan, di mana terlihat jelas penyulingan yang dihasilkan secara langsung melalui suling kukus, suling rebus, dan suling uap. Selanjutnya, setelah saya selesai melihat jenis tipe penyulingan yang ada di dalam ruangan khusus yang dibuat di rumah Atsiri, kemudian saya melanjutkan berjalan keluar ruangan menuju kebun rumah Atsiri. Masih sedang berjalan ke kebun rumah Atsiri. Sesampainya saya di pekarangan kebun rumah Atsiri, terlihat berbagai macam tanaman yang tumbuh dan dirawat sebagai pembuatan aromatik minyak esensial di rumah Atsiri. Terlihat tanaman bernama cendana, yang mana untuk membuat minyak esensial beraroma cendana berasal dari akar, batang, dan ranting dari tanaman ini. Kemudian saya berjalan ke tepi kebun, di mana terlihat tanaman bernama lavenderan. Tanaman ini tidak cocok dijadikan campuran aroma minyak esensial dikarenakan apabila tanaman ini dibelai akan mengeluarkan aroma yang tidak menarik. Tanaman lavenderan berbeda dengan tanaman lavender, di mana lavenderan mempunyai batang yang berbulu di sisi bawah dan berwarna putih. Sehingga tanaman lavenderan merupakan koleksi tanaman dari rumah Atsiri, walaupun tanaman ini tidak lumrah untuk diolah menjadi campuran aroma minyak esensial.
Sambil saya meneruskan berjalan, terlihat tanaman bernama kayu putih. Tanaman ini merupakan kerabat tumbuhan jambu. Minyak esensial beraroma kayu putih diperoleh dari hasil penyulingan daun, ranting, bunga, dan buahnya. Adapun nama lain dari minyak kayu putih adalah kajuput oil, di mana Indonesia dan Vietnam merupakan produsen minyak kayu putih terbesar di dunia. Saya kemudian melanjutkan berjalan di sekitar halaman kebun rumah Atsiri untuk melihat tanaman berikutnya, yaitu bunga kenop. Bunga kenop merupakan tumbuhan yang berkerabat dengan bayam. Tanaman ini dapat dimakan dan juga diolah secara penyulingan yang akan menghasilkan minyak esensial yang beraroma bunga kenop. Bunga kenop terdapat beberapa bagian dari halaman kebun yang ditanami oleh tanaman bunga kenop, sehingga membuat suasana di sekitar halaman kebun rumah Atsiri terlihat indah dan berwarna. Sambil saya masih berjalan di sekitar halaman kebun rumah Atsiri, tanaman selanjutnya yang terlihat yaitu bunga Kamboja. Akar, batang, dahan, bunga, dan daun tanaman Kamboja juga dapat digunakan dan diolah melalui proses penyulingan untuk menghasilkan minyak esensial yang beraroma Kamboja. Nama lain dari tanaman Kamboja yaitu plumeria. Tanaman melati Belanda juga dapat dijumpai di kebun rumah Atsiri, di mana melati Belanda memiliki bunga muda berwarna putih dan akan menua menjadi merah. Kedua bunga ini dapat dijadikan minyak esensial bunga aromatik yang mengeluarkan aroma di waktu yang berbeda. Adapun nama lain dari tanaman melati Belanda yaitu Combretum indicum. Tanaman pegagan mengandung minyak atsiri yang dapat meningkatkan kemampuan belajar dan mengingat, di mana tanaman ini sangat menyukai tempat berair. Tanaman pegagan selain dapat diolah menjadi minyak esensial, juga dapat menjadi bahan pangan dan obat. Tanaman selanjutnya yang dapat dilihat dan dijumpai yaitu rosemary, di mana tanaman ini pada umumnya dimanfaatkan sebagai rempah dan garnish. Daun dan batang muda dari tanaman ini yang diolah melalui penyulingan untuk membuat rosemary minyak esensial, yang mana tanaman ini termasuk tumbuhan kerabat kumis kucing. Kemudian saya melanjutkan berjalan di sekitar kebun rumah Atsiri. Terlihat beberapa pengunjung lain yang sudah berada di kebun rumah Atsiri. Dalam perjalanan, terlihat tanaman seperti sirih merah, laos, lada, bengel, dan merica yang merupakan rempah-rempah dan dapat digunakan sebagai herbal dan bumbu makanan. Juga merupakan tanaman untuk pengolahan minyak esensial. Setelah itu, saya berjalan berbalik arah untuk kemudian mengunjungi rumah kaca yang berada di sekitar halaman kebun rumah Atsiri. Sesampainya saya di rumah kaca, terlihat tanaman bernama lavender atau gold creek, di mana tanaman ini bermanfaat sebagai tanaman hias, pengusir serangga, dan diolah menjadi lavender minyak esensial. Lavender oil merupakan minyak yang diolah dari bunga dari tanaman ini, yang pada umumnya digunakan sebagai aromaterapi, minyak harum, dan campuran produk perawatan pribadi. Tanaman ketumbar juga dapat ditemui di kebun rumah Atsiri, di mana ketumbar merupakan tumbuhan anggota famili Apiaceae dan berkerabat dengan tanaman adas dan wortel. Pada umumnya, biji dan daun dari tanaman ketumbar bermanfaat sebagai pengaya cita rasa, dan biji dari tanaman ini dapat diolah menjadi minyak esensial yang umum. Pada lantai atas di dalam rumah kaca, terlihat tanaman dan bunga di sekeliling pinggir tangga dan tepi rumah kaca. Dan sambil saya melihat sekeliling, suasana di rumah kaca, walaupun terlihat beberapa pengunjung, tetapi keadaan masih sepi di siang hari ini. Dan juga terlihat beberapa tanaman yang berada di pot yang digantung di beberapa tempat di dalam rumah kaca. Selanjutnya, saya masih berjalan di sekeliling halaman di dalam rumah kaca, di mana terlihat beberapa bunga yang berwarna orange. Dan pada sisi lain, di dalam rumah kaca juga terdapat beberapa macam warna bunga selain warna orange, seperti bunga warna merah muda,
putih, dan merah, yang mana bunga ini bernama geranium. Nama ilmiah geranium jenis ini adalah Pelargonium yang berasal dari kata pelargos yang mempunyai arti binatang sejenis bangau, dikarenakan buah dari tanaman ini berbentuk kepala bangau berparuh panjang. Tanaman geranium mempunyai aroma daun yang khas sehingga dapat diolah menjadi geranium minyak esensial. Lebih jauh lagi, di dalam ruangan rumah kaca di rumah Atsiri, meskipun terlihat banyak tanaman yang berada di pot dan tepi jalan dalam rumah kaca, tanaman ini terawat dan tertata dengan rapi sehingga pengunjung yang berkunjung ke rumah kaca rumah Atsiri selain dapat melihat secara langsung tanaman yang tersedia di rumah kaca, juga memberikan pemandangan yang indah di dalam ruangan. Setelah selesai melihat tanaman yang tersedia di rumah kaca, kemudian saya menuju keluar halaman kebun di mana terlihat tanaman yang bernama pandan wangi. Pandan wangi merupakan tanaman yang pada umumnya bermanfaat sebagai bahan pewarna dan perasa secara alami yang beraroma pandan. Namun daun dari tanaman pandan wangi dapat juga dijadikan olahan menjadi minyak esensial beraroma pandan. Tanaman Tarragon Meksiko juga dapat ditemui di kebun rumah Atsiri, di mana tanaman ini masih berkerabat dengan tumbuhan bunga matahari. Daun tanaman Tarragon Meksiko apabila disentuh memiliki komponen aroma yang sama seperti tanaman adas. Sehingga tanaman Tarragon Meksiko selain dapat diolah menjadi minyak esensial, juga bermanfaat sebagai herbal. Sambil saya masih berjalan di sekitar halaman kebun, terlihatlah tanaman yang bernama kemenyan. Pada umumnya, tanaman kemenyan dikenal masyarakat Indonesia untuk perihal mistis. Kemenyan banyak dibudidayakan di daerah Sumatera, Indonesia. Getah dari tanaman kemenyan yang kemudian diolah sebagai minyak esensial dengan aroma yang kuat. Bahkan ketika dibakar, kepulan dari asap kemenyan dapat menghasilkan bau yang menempel dan bertahan lama. Dalam perjalanan, tanaman yang dapat dijumpai yaitu kemuning dan Eucalyptus pelita, di mana tanaman kemuning merupakan tumbuhan kerabat jeruk. Tanaman kemuning apabila dilihat sepintas mirip dengan jeruk kingkit, namun berbeda spesies, yang mana jeruk kingkit berdaun 3. Tanaman kemuning juga dapat diolah sebagai minyak esensial. Dan tanaman Eucalyptus pelita, di mana daunnya merupakan tumbuhan kerabat jambu, pada umumnya yang disuling untuk menghasilkan eucalyptus oil, juga sebagai minyak esensial. Tanaman daun seribu dan oregano juga terawat di kebun rumah Atsiri, di mana daun seribu merupakan tumbuhan kerabat bunga matahari, sedangkan oregano termasuk kerabat mint. Daun seribu dapat bermanfaat sebagai obat luka, sedangkan oregano bermanfaat sebagai perisa masakan, dan kedua tanaman ini juga dapat menghasilkan minyak esensial. Mint sayur yang merupakan tanaman kerabat kumis kucing juga dapat dijumpai di kebun rumah Atsiri, yang mana daun mint sayur dapat bermanfaat sebagai perisa dan juga diolah sebagai minyak esensial yang mengandung zat mentol, zat segar, dan dingin. Selain itu, tumbuhan peppermint yang memiliki zat alami yang sama dengan tanaman mint sayur yaitu zat mentol yang memiliki aroma dan rasa khas yang dingin menyegarkan dapat dijumpai. Peppermint juga dapat diolah dengan penyulingan sehingga menghasilkan peppermint minyak esensial. Dalam perjalanan terlihat tanaman bernama coklat mint, di mana tanaman ini juga termasuk salah satu dari tanaman mint yang masih kerabat tanaman kumis kucing. Lebih jauh lagi, tanaman spearmint juga merupakan salah satu tanaman kerabat kumis kucing yang mempunyai daun yang panjang menyerupai tombak, dan tanaman ini mengandung minyak atsiri yang dapat menghasilkan minyak esensial. Sambil saya terus berjalan yang masih dalam halaman kebun rumah Atsiri, tanaman horse mint juga dapat dijumpai oleh pengunjung. Tanaman ini juga termasuk kerabat tanaman kumis kucing dan mengandung minyak atsiri. Kemudian tanaman purwo cenggunung juga dijumpai di kebun rumah Atsiri, termasuk kerabat bunga matahari yang bermanfaat sebagai obat kuat. Ada juga tanaman adas yang dapat dijumpai di kebun, di mana biji dari tanaman ini dapat diolah untuk mendapatkan minyak atsiri. Dan tanaman ini juga dapat diolah menjadi minyak telon yang merupakan salah satu minyak esensial atsiri. Tanaman lemon balm, sedap malam dian arum, dan beluntas juga dapat dijumpai dan dirawat di kebun rumah Atsiri.
di mana semua tanaman ini selain sebagai pelengkap koleksi tanaman di halaman kebun rumah Atsiri, juga bermanfaat sebagai tanaman yang dapat diolah dengan penyulingan sehingga menghasilkan minyak esensial. Setelah melewati tanaman sedap malam Dian Arum dan beluntas, tanaman yang dijumpai berikutnya yaitu bernama inggu, yang merupakan tanaman berkerabat jeruk. Apabila dibelai, daun ini mengeluarkan aroma yang khas, dan di mana tanaman ini selain dapat menjadi olahan minyak esensial, juga dapat diolah sebagai obat batuk. Tanaman Eucalyptus pelangi yang mempunyai batang pohon yang besar dan tinggi juga dijumpai di kebun rumah Atsiri. Sedang berjalan. Di kebun rumah Atsiri juga terdapat tanaman mawar lokal yang mempunyai aroma bunga yang khas. Tanaman ini juga diolah menjadi minyak esensial, tetapi aroma yang dihasilkan dari minyak esensial ini tidak sepopuler dari tanaman mawar Bulgaria. Selanjutnya, saya masih melanjutkan berjalan di sekitar kebun rumah Atsiri. Suasana di kebun walaupun terlihat beberapa pengunjung, tetapi masih sepi. Dan tanaman yang terlihat dalam perjalanan yaitu kenanga. Daun dan bunga dari tanaman kenanga dapat diolah menjadi minyak esensial. Dan saya melanjutkan berjalan di halaman sekitar kebun. Terlihat beberapa pengunjung yang sudah berada di sekitar kebun juga sedang melihat dan mengamati tanaman-tanaman yang indah dan tertata rapi di kebun rumah Atsiri. Di sekitar kebun dekat saya berjalan juga dijumpai tanaman yang bernama masoi. Tanaman masoi merupakan tumbuhan kerabat alpukat dan kayu manis. Kulit kayu dari tanaman ini dapat diolah menjadi minyak esensial khas Pulau Irian di Indonesia. Dan aroma dari minyak tanaman ini serupa kelapa dan getir. Tanaman akar wangi juga dapat dijumpai di kebun, di mana akar wangi berasal dari daerah Garut, Indonesia, yang merupakan produsen akar wangi terbesar di dunia. Akar wangi yang masih kerabat rumput, yang mana akar dari tanaman ini dapat diolah menjadi minyak esensial yang diberi nama vetiver oil. Untuk melakukan penyulingan dari akar diperlukan waktu sampai akar berumur 1 tahun atau lebih untuk menghasilkan minyak esensial. Tanaman jeruk seperti jeruk lemon, jeruk nipis, dan kalamansi juga dijumpai di kebun rumah Atsiri. Tanaman jeruk juga dapat menghasilkan minyak esensial yang diolah dari daun, kulit buah, dan akar buah tanaman ini. Tanaman yang dijumpai selanjutnya yaitu kantil. Pada umumnya, masyarakat Jawa di Indonesia menggunakan kuncup bunga kantil dalam hal tradisi, di mana bunga kantil di malam hari akan mekar untuk menarik serangga penyerbuk dan mengeluarkan aroma yang menarik secara alami. Minyak esensial bunga kantil juga dapat dihasilkan melalui proses penyulingan. Kemudian, sambil saya melanjutkan berjalan di halaman kebun rumah Atsiri, terlihat mawar Bulgaria yang berasal dari tahun 1963. Di mana mawar Bulgaria merupakan komoditi Atsiri yang penting di negara Bulgaria dan Turki. Kuntum tanaman ini diolah melalui penyulingan sehingga menghasilkan minyak rose otio. Jumlah rendaman dari kuntum bunga ini 0,05%, yang artinya dari 1000 kg dihasilkan 0,5 kg minyak Atsiri. Tanaman Eucalyptus lemon juga dijumpai dalam perjalanan di kebun rumah Atsiri. Suasana di kebun rumah Atsiri terlihat beberapa pengunjung yang berada di halaman sekitar kebun, tetapi keadaan di kebun masih belum terlalu ramai pada siang hari ini. Dan sambil saya masih berjalan di sekitar halaman kebun, terlihat beberapa anak sedang berjalan di sekitar kebun, dan tidak lama kemudian tanaman bernama ilang-ilang juga dapat dijumpai oleh pengunjung.
Ylang-ylang merupakan spesies tanaman kenanga yang berbeda forma, di mana tumbuhan ini akan menghasilkan minyak esensial dengan kualitas ekstra yang pada umumnya digunakan sebagai bahan pembuatan parfum berkualitas tinggi. Setelah melintasi tanaman ylang-ylang, masih terdapat tanaman mondokaki yang saya lewati, yang mana pintu keluar kebun atsiri telah terlihat, dan kemudian saya berjalan ke arah pintu keluar dari kebun atsiri. Sekian untuk perjalanan saya di sekitar kebun rumah atsiri pada siang hari ini. Semoga penonton bisa mendapatkan pengetahuan dan wawasan tentang tanaman-tanaman yang dapat diolah menjadi minyak esensial. Ikuti perjalanan saya selanjutnya yang masih di rumah atsiri. Sampai ketemu lagi teman-teman. Pintu keluar. Bersambung ke rumah atsiri edisi kedua. Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video lainnya, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru. Semoga Anda menikmati videonya dan terima kasih telah menonton.